Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 616-616. Ini adalah periode kekacauan. Aturan kekaisaran tidak stabil setelah penobatan permaisuri. Pemberontakan merajalela di mana-mana, begitu juga asap perang. Tidak hanya dunia kultivasi berantakan, tetapi hal yang sama juga terjadi di tanah fana. Ratapan-ratapan merasuki dunia. Para naga akhirnya mulai melahap surga. Kekuatan besar memutuskan untuk mengklaim kedaulatan atas wilayah mereka dan mulai merekrut petani untuk naik di atas semua yang lain. Kekuatan yang lebih lemah hanya bisa mengambil alih desa atau kota. Beberapa memilih gunung dan memutuskan untuk menjadi raja lokal. Ini adalah saat kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Jin. Lembaga-lembaga regional membagi tanah. Hukum dan perintah menjadi kosong dan tidak berarti. Seseorang bisa membunuh darah dan pembunuhan di mana-mana. Heavens Equal Mountain Range, di sisi lain, mempertahankan jejak kedamaian. Pengungsi mulai berlari lebih dalam di pegunungan untuk menemukan tempat keberuntungan legendaris abadi untuk melarikan diri. Mereka tidak tahu bahwa kompetisi antara pembudidaya bahkan lebih kejam dan sengit. Banyak sekte bisa dibantai dalam semalam, bahkan seekor ayam pun tidak akan selamat. Murid-murid perempuan mereka akan dipaksa menjadi pelacur yang celaka, jantan dibelenggu dan diikat menjadi budak. Pesta bagi yang kuat sementara yang lemah menyesali. Tinggi di antara rentang ini adalah jalur yang membentang sejauh 80.000 mil, mengarah ke benteng baja. Itu dibangun dari balok-balok logam hitam. Setiap potongan beratnya 1 juta pound, menghasilkan struktur seperti gunung. Jari-jari terdekat beberapa ribu mil sunyi dan tidak berpenghuni. Tidak ada yang berani dekat dengan kota ini. 500 mil tepat di luar kota di jalan setapak adalah sebuah tablet kuno dengan karakter bernoda darah, dilarang. Penggarap yang normal akan gemetar setelah melihat kata ini dan berlari kembali dari mana mereka datang. Klik, klik. Seekor harimau dengan sentuhan garis keturunan kilin menjulang setinggi 5 meter, bersisik hitam dari atas ke bawah. Rahangnya yang besar dipenuhi dengan taring tajam seperti 2 kolom pedang. Itu memiliki sepasang sayap bersisik dan rantai besi tebal di lehernya yang akan berdering dengan gerakannya. 2 pengendara ada di punggungnya, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu memiliki penampilan yang luar biasa, mata yang cerah dan alis yang indah dengan fitur luar biasa lainnya. Namun, dia memiliki aura yang agak jahat saat mencengkeram rantai besi. Harimau itu dapat mengayunkan kepalanya atau melompat seperti yang diinginkannya, tetapi tidak ada yang lepas dari genggamannya. Wanita itu sangat cantik dengan kulit seputih pir musim semi dengan sedikit merah. Rambutnya seputih salju musim dingin, menciptakan kontras yang jelas dengan mata hitamnya. Dia bersandar di dada pria itu dengan seringai yang tidak puas. Sayangnya, dia tidak berani menyuarakan ketidakbahagiaannya dan harus taat. Seseorang seharusnya tidak meremehkannya. Kemarahannya lebih menakutkan daripada seorang pembunuh. Tangannya yang seperti batu giok seringkali berlumuran darah. Harimau itu tiba-tiba berhenti setelah melihat tablet peringatan untuk beberapa saat sebelum melanjutkan. Keduanya tidak menunjukkan rasa takut saat mereka menuju benteng hitam. Ini benteng kepiting hitam. Fei Yun berbicara dengan ekspresi dingin, rambutnya gelap seperti tinta. 1700 tahun yang lalu selama pemisahan Shenluo, sekelompok bidat melakukan perjalanan ke pegunungan ini untuk membangun aula ketiga. Tuan rumah saat ini adalah ambisi dan orang yang mampu dengan banyak ahli di bawahnya. Pengaruhnya membentang melintasi dinasti dengan lebih dari 100 cabang untuk mengumpulkan para pembudidaya top untuk tujuannya. Di antara mereka ada banyak keajaiban, yang mampu dipandang sebagai raja-raja generasi muda. Petik 2. Bai Ruxue adalah yang tercantuk dari aula keempat. Kultivasinya luar biasa sehingga ia memegang posisi prestisius di sana. Meskipun Shenluo telah dibagi menjadi 10 aula, beberapa dari mereka masih saling berbaur. Sesekali, akan ada pertemuan dengan semua 10. Itu sebabnya dia memiliki pengetahuan tentang berbagai aula. 8 iblis wanita dari sekte ini berada di bawah kendali Namong Hongyan. Mereka memiliki gelang darah yang pasti dimiliki Fei Yun karena darah di dalamnya. Plus, dia perlu membawa Bai Ruxue bersamanya. Dia tidak bisa membiarkan wanita yang penuh perhitungan seperti itu berkeliaran di Nalan Suejian. Alasan kedua adalah karena pengetahuannya yang luas tentang Shenluo. Ini adalah satu-satunya cara baginya untuk menemukan 7 gadis lainnya. Dia berkultivasi di sepanjang jalan.
Energi Buddhis murni Tan Qingsu cukup menguntungkan. Setelah menyempurnakannya sepenuhnya, energi roh di tubuhnya berlipat ganda. Meskipun masih ada cara untuk pergi sebelum mencapai tingkat kelima mandat surga, itu tidak terlalu jauh. Yang tercantum di aula ketiga adalah Bisian-Sian, gadis berbakat lainnya. Selain itu, kakeknya adalah giant setengah langkah yang sangat berpengaruh di aula ketiga. Bai Ruxue pintar dan tahu bagaimana menyenangkan seorang pria. Dia tahu bagaimana menjadi taat seperti anak kucing, baik di tempat tidur maupun sebaliknya. Bisian-Sian juga memiliki gelang darah di pergelangan tangannya. Fei Yun tampak santai tidak seperti harimau di bawahnya. Tampaknya mengenali aura mengerikan di dalam benteng. Asap putih mengepul dari hidungnya, matanya terbuka lebar. Kota ini memiliki dingin baja dan tanpa orang hidup, hanya noda darah di tanah. Formasi pelindung hancur, banyak bangunan runtuh. Bagian dari dinding baja didorong seperti tuis adonan goreng. Darah belum tersapu oleh hujan, jelas menunjukkan bahwa pembantaian baru saja terjadi dalam seminggu. Ruxue terguncang dengan ketakutan di matanya. Siapa yang telah menyerang benteng? Ini adalah aula ketiga Shenluo, sarang besar bidat dengan potensi pertahanan yang luar biasa. Bahkan beberapa juta pasukan tidak dapat mengalahkan tempat ini. Fei Yun sedikit mengerutkan kening sebelum menuju lebih dalam ke kota. Setelah melewati jalan besar, mereka melihat ladang yang cukup besar dengan tumpukan mayat semua jenis kelamin dan usia. Beberapa dibagi menjadi dua bagian, yang lain dihancurkan menjadi bubur yang tidak dapat dikenali. Tumpukan itu membusuk dengan lalat dan gagak yang kenyang. Bau busuk itu tak tertahankan. Bagaimana mungkin? Dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Ketika mereka terus maju, mereka melihat lebih banyak gunung mayat seperti sebelumnya. Tumpukan bertambah besar semakin dekat ke daerah pusat. Beberapa mayat memiliki aura mengerikan dengan tulang seperti batu giok. Mereka disalibkan di dinding dengan darah menetes ke bawah. Kota ini jelas menderita serangan tanpa ampun. Para ahli dari aula ketiga terus berjuang sambil mundur ke pusat. Sayangnya, semuanya terbunuh pada akhirnya. Orang bisa melihat bahwa musuh mereka perkasa. Ada sebuah rumah besar di tengahnya yang diperuntukkan bagi penguasa aula ketiga. Tapi sekarang, tembok dan istananya rusak. Banyak mayat yang kuat tersebar di dalamnya. Lebih dari 10 pengontrol mayat berjubah ungu sedang mencari mayat-mayat ini. Ketika mereka menemukan mayat yang kuat dan utuh, mereka akan memasukkannya ke dalam peti mati kemudian menutup-tutupnya. Cukup tangkapan besar kali ini, kita dapat menyaring beberapa mayat raja dari ini. Seorang penatua tertinggi dari Gua Violet Seacors berdiri di sebelah peti mati batu. Wajahnya sudah tua dan kering tanpa merah muda hampir seperti mayat. Seorang lelaki tua yang sedikit lebih tinggi tersenyum, untung kami menerima berita lebih awal untuk datang ke sini terlebih dahulu untuk mayat-mayat yang kuat ini. Ini cukup untuk meningkatkan level kekuatan gua kami. Petik 2. Keke, kekacauan ini sangat cocok untuk pengendali mayat seperti kita. Gua kita akan menjadi sekte nomor 1 di Jin segera. Tetua tertinggi tertawa. Sayang sekali, hanya 2 giants. Raksasa lain pasti sudah dibawa pergi. Petik 2. Tiba-tiba, para pengendali semua berbalik ke kejauhan dan melihat harimau berskala datang dengan 2 pengendara muda. Mereka berhenti mencari-cari di antara mayat-mayat itu dan menatap Bai Ruxue. Mereka selalu ada di sekitar mayat, jarang memiliki kesempatan untuk melihat keindahan seperti itu sehingga mata mereka berbinar. Bam! Fei Yun melemparkan batu roh sebesar kepala dan bertanya, orang yang bisa memberitahuku apa yang terjadi di sini akan mendapatkan batu ini. Petik 2. Batu itu terang dan menyilaukan. Memotongnya dengan hati-hati akan menghasilkan lusinan batu yang lebih kecil. Pembudidaya mandat surga biasanya tidak bisa memiliki uang sebanyak ini. Para pengendali sangat gembira, berpikir bahwa orang ini cukup kaya. Mereka merasa bahwa 2 pemuda ini adalah keajaiban dari klan besar. Dengan kata lain, domba gemuk bagi mereka untuk menjadi kaya. Seorang pengendali berusia sekitar 20 tahun berjalan lebih dulu. Dia menatap terang-terangan pada menggoda Ruxue seolah-olah dia bisa melihat melalui pakaiannya. Dia tersenyum dengan muram, saya pikir uang sebanyak ini tidak cukup. Saya akan memberitahu Anda apa yang terjadi jika Anda menambahkan sesuatu yang lain. Petik 2. Katakan apa yang kamu inginkan, tampan. Suara lembut Ruxue mempesona dengan riak menggoda di matanya. Controller terasa panas setelah hanya mendengarkan. Mereka berpikir,
Gadis ini mungkin terlihat seperti peri tetapi dia pasti pelacur. Mari kita rawat anak ini lalu pergi bersamanya. Bab 617. Seorang pengontrol mayat berusia 20 tahun menjilat bibirnya, merasakan betapa keringnya api yang berkobar di dalam dirinya. Matanya hampir menembakkan api. Bagaimana mungkin wanita yang begitu menggoda ada di dunia ini? Dia tahu bagaimana membuat orang menjadi gila. Jangan, kamu tidak tahu apa yang aku inginkan. Jangan bermain malu-malu sekarang. Dia tersenyum, mengisyaratkan ekspresinya sambil memberi isyarat dengan kedua tangan. Oh begitu. Bai Ruxue berkedip dan dengan lembut melompat dari harimau bersisik dengan cara yang elegan. Daerah di dekatnya masih basah dengan darah tetapi ini tidak mempengaruhi aura murni sama sekali. Kontras sebenarnya membuat aliran darah lebih cepat. Fei Yun tidak berusaha menghentikannya. Ruxue tampak seperti peri putih yang menyihir sehingga satu pengontrol mayat tidak tahan lagi. Setengah bagian bawahnya tidak bisa lebih keras tetapi dia masih menarik napas dalam-dalam. Aku akan membiarkanmu memilikinya, pelacur. Dia melompat maju. Suara mendesing. Wosh! Rambut putihnya mulai melayang dan menciptakan angin kencang seperti pedang. Dia memotongnya menjadi ribuan potong yang akhirnya jatuh ke tumpukan daging. Kamu yang meminta. Dia masih tampak luar biasa dan luar biasa seperti putri kerajaan dengan senyum cerah di wajahnya. Ini semua terjadi dalam sepersekian detik sehingga orang-orang tua di dekatnya tidak bisa membantu pemuda sama sekali. Membunuh tidak memuaskan bagi kebanyakan orang. Tim pemula akan trauma dan kaget, tapi dia jelas bukan anggota klasifikasi ini. Kurang ajar seperti itu, berani membunuh anggota Violet Sea. Kamu berasal dari klan apa? Seorang lelaki tua dengan dingin mengucapkan. Pria tua itu juga menatapnya tajam, jelas tertarik pada kecantikan yang begitu elegan dan menggoda. Namun, karena statusnya, dia tidak melakukan apa-apa sebelumnya. Dia melihat serangannya sebelumnya dan tahu bahwa dia kuat tetapi itu masih dalam bidang penerimaan. Dia masih bisa menjatuhkannya. Bai Ruxue mengedip pada Fei Yun, ingin menghasut lebih banyak kekacauan. Aku perempuannya, kamu bisa berbicara dengannya. Petik 2. Wanita itu. Para pembudidaya dari Violet Sea menjadi agresif, berpikir bahwa pria itu hanya sekitar 20. Bahkan jika dia kuat, satu penatua tertinggi mereka di sini masih bisa menjaga bocah ini. Aku akan merawat bocah itu dan kau akan menjadi istriku, tidak, wanita kami. Mandat surga tingkat kedua yang berdiri 10 meter jauhnya melemparkan tombaknya. Petir melonjak di sekitar tombak dengan cara yang tebal, mengubahnya menjadi naga petir. Pengendali Violet Sea ini tidak dapat mengubah kebiasaan buruk mereka. Fei Yun membalas dengan serangan telapak tangan. Itu membentang selama 10 meter dan meniup tombak. Itu menghancurkan kontroler, mengubahnya menjadi pasta daging di atas meninggalkan jejak sedalam 2 meter di tanah. Pengendali lain mengambil napas dalam-dalam karena kekuatan Fei Yun. Apakah ini raja muda dari klan besar? Mereka terkejut tetapi tidak takut. Bagaimanapun, Violet Sea masih merupakan garis keturunan kuno yang tidak peduli tentang 4 klan besar. Meskipun demikian, para lelaki tua itu tetap marah setelah kehilangan 2 anggota. Merah muda, seorang penatua berambut putih memanggil pusaran energi yang berputar seperti di udara. Sebuah mayat merah dari atas ke bawah melompat keluar. Itu tampak seperti logam cair. Setiap langkah mencairkan lumpur dengan suara mendesis. Ketika itu meninju, bulu-bulu yang berapi akan menembak juga. Itu meraung dan memuntahkan energi mayat yang memuakkan. Boom! Fei Yun menekan dengan kecepatan secepat kilat, mematahkan lengan mayat itu. Selanjutnya, dia menjentikkan jarinya dan menembus jimat yang menempel di dahinya. Mayat itu jatuh setelah jimat dihancurkan dan akhirnya tersebar menjadi bintik-bintik debu. Dia tidak ingin membuang waktu berbicara dengan mereka dan mengeluarkan esensi senjatanya. Energi pedang tajam menarik pengontrol mayat di dalamnya. Lusinan naga putih keluar. Pluf, pluf, pluf. Gelombang serangan pertama ini menusuk 6 pembudidaya, mengakhiri hidup mereka. 8 yang kuat tersisa tetapi 7 terluka parah. Hanya leluhur tertinggi yang tidak tersentuh. Para penyintas terkejut seolah-olah mereka baru saja pergi ke neraka dan kembali. Mereka memanggil mayat mereka untuk perlindungan, tidak lagi berani memandang rendah Fei Yun. Bai Ruxue menyentuh dagunya sambil merenung. Dia tidak berpikir Fei Yun akan menjadi begitu kuat setelah 1 tahun. Hanya langkah sederhana yang sangat efektif.
Siapa di antara generasi muda yang bisa menerimanya sekarang? Siapa kamu? Penatua tertinggi memiliki ekspresi jelek. Dia berpikir bahwa perjalanan ini akan lancar, tetapi sekarang, pemuda yang kuat ini telah membunuh setengah dari kelompoknya. Bagaimana dia bisa menjawab sektenya sekarang? 7 lainnya terluka. Sebelumnya, mereka memiliki mayat pengganti mengambil sebagian besar kerusakan. Gelombang energi itu bersama-sama tidak nyata, mengelola untuk menghancurkan harta pertahanan mereka dengan mudah. Mereka akan mati sekarang jika bukan karena teknik substitusi. Fei Yun berbicara sambil memegang esensi senjatanya, tidak perlu tahu nama saya. Katakan siapa yang menyerang tempat ini dan di mana para korban selamat, maka saya mungkin akan menyelamatkan Anda. Petik 2. Huff. Berat, kau terlalu muda untuk membuat ancaman. Penatua tertinggi melambaikan lengan bajunya dan segumpal awan hitam mengepul. Di dalamnya ada 3 mayat yang tampak ganas, sepenuhnya dihiasi baju besi perak. Mereka memiliki rambut tebal dan mata merah bercahaya. Penatua ini adalah setengah langkah awal. Ketiga mayat itu sebanding dengan Raja Palsu Semu. Mereka telah disempurnakan untuk waktu yang lama sehingga kuku mereka sekuat pedang, gigi 3 kali lebih lama dari biasanya, lebih tajam juga. Mereka tampak haus darah. Fei Yun melompat ke langit dengan kecepatan meteor. Esensi senjata berubah menjadi tombak panjang. Dia menembus salah satu dari mereka tetapi itu tidak mati dan meraih Fei Yun. Energi mayatnya sangat beracun. Orang-orang biasa akan mati segera setelah terinfeksi, tetapi Fei Yun bahkan berani meminum darah jahat wanita jahat, apalagi energi ini. Boom! Esensinya berubah menjadi hujan pedang dan memusnahkan mayat. Setengah langkah awal adalah lelucon untuk Fei Yun sekarang. Dia tidak menghabiskan energi apapun sebelum mengubahnya menjadi debu. Energi mayatnya hilang sepenuhnya. Apa monster? Apakah itu kultivator ganda dari Yingou? Atau pemimpin baru Beiming? Seorang lelaki tua yang berdarah dari pundak menjadi semakin takut. Pemimpin tertinggi menggelengkan kepalanya, matanya menjadi serius. Saya pikir dia menyerupai monster yang menghilang setahun yang lalu. Petik 2. Kau benar, ini dia. Seorang lelaki tua yang berbeda memikirkan pemuda yang menakutkan itu. Banyak yang tidak bisa melupakan pembantaian setahun yang lalu. Lebih dari 1 juta orang meninggal, darah mereka membentuk danau di kota itu. Pengendali mayat secara alami tidak takut membunuh orang, tetapi membunuh 1 juta adalah hal lain. Bahkan orang yang paling jahat pun akan terpengaruh secara mental. Tidak mungkin. Aku merasakan niat membunuh yang kuat dalam dirinya, tidak ada orang lain di antara generasi muda yang bisa memilikinya. Penatua tertinggi memiliki ekspresi serius. Saya pikir dia terbunuh oleh Master Gerbang Daois. Jika berita ini menyebar, beberapa orang akan kehilangan tidur. Petik 2. Puff. Mayat kedua ditinju oleh Fei Yun dan meledak menjadi beberapa bagian. Orang mati harus bertindak seperti orang mati. Fei Yun memenggal kepala yang ketiga dan menendang peti mati. Dia melemparkan kepala dan tubuhnya ke dalam sebelum menutup-tutupnya lalu menginjak peti mati. Itu pergi beberapa puluh meter ke tanah sebelum menghilang dari lumpur dan puing-puing. Dia berdiri di sana dan mengambil batu roh yang besar. Aku sudah berjanji pada orang bijak Buddhis untuk menghindari pembunuhan, jadi aku tidak ingin mengakhiri seluruh hidupmu. Jangan paksa aku. Petik 2. Dia memelototi penatua tertinggi, ini adalah satu-satunya orang yang masih bisa melawannya. Apakah dia akan mundur? Orang-orang tua lainnya tidak bisa berkata-kata saat kehilangan kendali atas kaki mereka. Mereka tidak pernah mengira akan diintimidasi oleh seorang pemuda sampai sekarang. Monster ini baru saja dirilis. Siapa yang berani memprovokasi dia sekarang? Bab 618-618. Gua Violet Seacors dan Fei Yun memiliki konflik sebelumnya. Tapi sekarang, afinitas jahat Fei Yun telah ditekan dan dia tidak ingin membunuh lebih banyak orang, asalkan mereka tidak mendorongnya lebih jauh. Penatua tertinggi adalah raksasa setengah langkah awal, seorang senior dari generasi terakhir. Namun, potensi pertempurannya hanya pada tingkat yang sama dengan 3 mayat sebelumnya bahkan dengan bantuan berbagai jimat. Dia menghitung dan menemukan peluang untuknya sehingga dia memilih untuk menjawab dengan jujur. Kami telah menerima berita tentang kemunculan Raja Bidat, dan bahwa 10 aula akan bersatu lagi. Beberapa waktu yang lalu, aula ke-10, ke-8, ke-7, dan ke-5 telah ditaklukkan oleh Dewa Sesat Muda. Beberapa memilih untuk menyerah segera sementara yang lain dengan keras menolak.
Sebagai contoh, Aula ke-10 memberikan perlawanan terbesar tetapi mereka masih kalah pada akhirnya. Bahkan tuan rumah ke-10 terbunuh. Petik 2. Tuan rumah Aula ketiga juga mampu dan ambisius. Kultivasinya luar biasa di tingkat 9 dan tidak mau tunduk setelah menerima keputusan resmi. Sayangnya, kota ini jatuh dalam satu hari dengan 30% penduduknya mati. Sisanya ditangkap dan dibawa kembali ke cabang utama Shenluo. Petik 2. Penatua ini berbicara dengan kagum, 4 pejalan kaki Shenluo telah muncul lagi, monster yang nyata. Saya menyaksikan pertarungan antara Tuan ketiga dan Deathwalker. Mereka menghancurkan 10 gunung dan mengisi 3 danau. Pada akhirnya, Tuan itu dikalahkan dan ditangkap juga. Petik 2. Setengah langkah seperti dia adalah pukulan besar dan bisa memerintah seluruh wilayah. Namun, dia tidak banyak dibandingkan dengan Tuan yang sebenarnya. Fei Yun sudah tahu tentang ini tetapi tidak Ruxue. Dia menjadi terkejut, Raja Bidat. Apakah Anda berbicara tentang Bacon King yang telah hilang selama hampir 2000 tahun? Petik 2. Memang, ekspresi pengontrol mayat berubah setelah mendengar judul ini. Biasanya, tidak ada yang akan mengingat gelar seseorang yang telah hilang selama 2000 tahun. Sayangnya, prestis raja ini tetap ada. Jadi, Tuan muda itu. Fei Yun merenung. 10 Aula Shenluo cukup kuat. Cabang individual mungkin tidak setingkat dengan 4 klan besar di Jin, tapi jelas lebih kuat dari faksi Markis. 3 Aula digabung berada pada tingkat yang sama dengan 1 klan besar, tetapi Tuan muda pasti menangkap mereka lengah. Dia memiliki 5 Aula di bawah kendalinya sekarang di atas Aula pertama, jadi totalnya 6. Jika ke-10 Aula itu dipersatukan lagi, maka mereka mungkin lebih kuat dibandingkan dengan masa lalu. Pemerintah akan menjadi yang tertindas. Jadi Bisiansian dan iblis-iblis lain juga dibawa ke cabang utama. Fei Yun tidak peduli dengan gadis-gadis itu, hanya darah yang jatuh di gelang mereka. Ayo pergi. Dia melompat kembali ke harimau dan Bai Ruxue secara alami mengikutinya. Dia menamparkan punggung binatang itu dan tubuh raksasa itu melompat ke awan. Orang-orang tua itu menghela napas lega sebelum menjadi serius dengan niat membunuh. Kita perlu melaporkan kepada Tuan Gua segera tentang penampilan Fei Yun. Yang terbaik adalah membunuhnya sebelum dia kembali ke ibu kota. Petik 2. Ya, dia kuat sekarang tetapi tidak ada angin di bawah sayapnya. Selama faksi Raja Surgawi tidak membantunya, dia bukan siapa-siapa. Kami hanya perlu memobilisasi para ahli yang cukup untuk membunuhnya. Petik 2. Dia jelas mencari seseorang dari aula ketiga dan akan menuju ke cabang utama, jadi dia akan melewati pos pemeriksaan tertentu. Kita bisa menyergapnya di sepanjang rute itu. Petik 2. Pergi. Penatua tertinggi memerintahkan orang untuk memasukkan mayat yang memenuhi syarat ke dalam peti mati sebelum meninggalkan kota ini, menuju ke barat. Mereka melakukan perjalanan sepanjang malam dan menghabiskan 3 hari untuk meninggalkan pegunungan ini. Tujuan mereka adalah kota besar lain yang terletak di tepi luar Heaven's Equal Mountain Range, tidak kembali ke prefektur barat. Kota kematian ini berada di perbatasan bersama Central Royal, Grand Southern, dan Jiang kuno. Ini adalah lokasi strategis yang penting dan Violet Sea untuk sementara mengatur pos komando mereka di sini. Leluhur Lu, tunggu, mengapa semua orang terluka? Bagaimana dengan yang lain? Seorang murid muda datang untuk menyambut mereka dan segera membantu pria tua yang paling terluka itu. Penatua tertinggi mereka langsung memasuki istana yang tidak menyenangkan dengan aura yin untuk melihat Raja Gua mereka, Raja Violet Sea. Feng Fei Yun mungkin anak nakal, tapi kita harus proaktif. Raja berbaring di genangan darah. Cairan itu bertindak seperti tentakel dan terus memasuki tubuhnya. Dia punya dendam dengan kita, terutama ketika darah Yamah hampir membunuhnya. Dia tidak cukup kuat sekarang dan tidak akan membalas, tetapi mengingat bakatnya, itu akan kurang dari 30 tahun sampai dia mencapai eselon puncak para empu, belum lagi faksi kekaisarannya. Kami akan menjadi yang pertama merasakan amarahnya. Kata leluhur. Mata raja tertutup. Dia menyeringai, faksi kekaisarannya. Jin bahkan mungkin tidak ada dalam 30 tahun, apalagi cabang Divine King. Namun, dia memang ancaman besar. Menghilangkan dia lebih awal akan menghindarkan kita dari masalah yang tidak perlu nantinya. Bu Tian. Petik 2. Embusan angin muncul di istana dan mengembun menjadi pria pucat. Afinitasnya sangat padat ketika dia menjawab, di sini. Petik 2.
Nenek moyang memandangi lelaki itu dan merasakan hawa dingin seolah-olah dia terjebak dalam celah gletser. Mungkinkah ini murid pertama penguasa gua, Butian? Pria itu berdiri di tengah dan bertindak dengan hormat kepada Raja Violetsea. Seluruh lengan kirinya berkibar tertiup angin sepoi-sepoi. Pria itu hanya punya satu tangan. Apakah mayat pertempuranmu mencapai tingkat mayat raja? Tuannya bertanya. Butian mengangguk, ya, tingkat awal. Masih membutuhkan pengalaman pertempuran untuk benar-benar memiliki potensi pertempuran Raja Mayat. Petik 2. Dia melambaikan tangannya dan bersisik melompat ke aula. Sisik-sisik itu terbuat dari baja kura-kura hitam dengan lambang terukir. Butian sendiri yang menyiapkannya. Bahkan harta roh mungkin tidak bisa menembus lapisan pertahanan ini. Mayat itu meraung dan memuntahkan energi bawah dari mulutnya yang membusuk. Baiklah, ini kesempatan bagimu untuk melatih mayatmu. Apakah Anda tidak menunggu pertempuran untuk menjadi terkenal? Bunuh orang ini dan namamu akan terdengar di seluruh dunia. Kata Raja. Siapa? Butian dengan tenang menjawab, diselimuti aura yang mengerikan. Feng Feiyun. Dia sedang menuju cabang utama Shenluo. Hilangkan Feiyun dan Anda akan menjadi lebih terkenal daripada dia. Butian menghilang dari aula sebelum Raja bahkan bisa menyelesaikan. Mayat bersisik secara alami mengikutinya. Tuan gua, Feiyun dikenal karena pengkhianatannya, haruskah kita memerintahkan beberapa tuan untuk mengikutinya hanya agar aman? Tidak perlu, Butian sendiri yang menjamin kesuksesan. Petik 2. *****. Kuil Shenluo kuno dengan banyak legenda tentang pendiriannya di dunia sesat. Lokasi cabang utamanya juga sangat diperdebatkan. Beberapa mengatakan bahwa itu terletak di dalam rawa Jiang kuno. Yang lain mengatakan bahwa itu adalah suatu tempat di antara dataran luas dari Heart Prefecture atau tepat di Bronze Cauldron Mountain. Hanya sedikit yang tahu lokasinya yang sebenarnya. Kepala timur sampai Anda mencapai ujung Heaven's Equal Mountain Range dan masukkan prefektur Jiang kuno. Cabang utama Shenluo adalah di dalam daerah pegunungan bernama Endless Land. Bai Ruxue hanya mendengar lokasinya dari seniornya. Daerah ini milik aula pertama dan memiliki status bergengsi dan sakral di antara para bidat. Jadi itu sebenarnya di Jiang kuno. Pikir Feiyun. Prefektur ini adalah wilayah paling terpencil di Jin dengan hutan dan pegunungan yang masih asli. Ada ras yang kuat. Anggotanya lebih dari 3 meter dengan kekuatan yang tidak wajar saat lahir. Mereka sederhana dan hidup seperti orang barbar awal. Ada banyak suku di prefektur ini. 3 yang terkuat adalah perkasa dengan jutaan prajurit yang mampu. Yang terbaik di antara mereka adalah 5 hingga 6 meter tingginya, mampu mengangkat gunung besar dengan satu tangan atau menakut-nakuti binatang roh milenium dengan teriakan perang tunggal. Central Royal dianggap prefektur terbesar dalam statistik lain tetapi dalam hal ukuran saja, Jiang kuno lebih mengesankan. Itu membentang melintasi perbatasan Jin untuk 100.000 mil dalam Endless Land dan terus ke timur sejauh 800.000 mil hingga wilayah dinasti lain, Qian. 800.000 mil di antara kedua dinasti ini sunyi sepi, tanah binatang buas. Manusia jarang menjejakkan kaki di tempat ini. Penanam biasa jarang menginjakkan kaki di Jiang kuno karena orang-orang di sana adalah xenofobia, beberapa suku kanibalistik. Hanya Tuan yang sebenarnya yang akan memasuki tanah tanpa akhir untuk mencari pencerahan Dao dan ramuan umur panjang yang berharga. Bab 619-619. Burung-burung dan binatang buas yang mengerikan berkumpul di pegunungan. Feiyun secara alami mencoba yang terbaik untuk menghindari mereka dan mengambil jalan yang lebih panjang. Dia melihat banyak sekte tertutup selama perjalanan, makmur dengan puluhan ribu anggota. Tentu saja, dia juga melihat banyak yang hancur menjadi reruntuhan. Seiring waktu berlalu, semakin sedikit sekte berdiri di jalan, digantikan oleh lebih banyak semak-semak murni dan pegunungan yang menjulang tinggi. Orang-orang biasa tidak bisa melewati area ini. Akhirnya, dia melihat pohon yang telah tumbuh selama ribuan tahun dan tingginya ratusan meter. Mereka tampak seperti payung surgawi dengan cabang-cabang rumah bagi burung-burung besar. Mereka lebih dekat dan lebih dekat ke prefektur Jiang kuno. Karena sifat xenofobik penghuninya, bahkan sekte-sekte besar pun tidak ingin berkembang di sini. Ini mengakibatkan kehancuran. Pekik, seekor burung dengan sayap panjang 20 meter melolong. Itu memiliki bulu hitam dan besi pecah, memuntahkan bau darah. Itu melonjak ke arah harimau berskala Feiyun, memperlakukannya sebagai makanan. Feiyun tengah membudidayakan binatang buas dan merasakan tekanan masuk ini.
Esensi senjatanya terbang keluar dan berubah menjadi tombak panjang, langsung menusuk perut burung itu. Itu terbang di dalam dan menghancurkan jeroan burung itu sebelum terbang kembali. Burung besar itu jatuh ke aliran gunung yang dalam di dekat situ. Burung-burung dengan ukuran yang sama tiba-tiba berlari keluar dari semak-semak dan menghabisi matahari, penuh dengan agresi. Harimau menjadi terintimidasi saat mengeluarkan raungan gugup. Fei Yun berdiri, terlihat cukup keren. Setiap tusukan-tusukannya bisa menjatuhkan burung. Dia menari-nari di langit dan mengaduk hujan darah dan bulu. Tidak butuh waktu lama sebelum dia membunuh 100 atau lebih. Dia melayang di udara dan mengeluarkan teriakan 10.000 binatang buas. Daerah itu tiba-tiba menjadi sunyi. Beberapa burung yang lebih kuat mundur setelah mendengar deru ini. Demiriat bis fisik memiliki efek menakutkan ini. Ini hanya bagian belakang Heaven Sequel. Begitu kita masuk ke tanah tanpa akhir di Jiang, binatang buas yang lebih kuat akan muncul. Saya mendengar ada kera lebih tinggi dari 30 meter di sana dengan cakar seperti naga. Itu memutuskan lengan Paramount Giant dengan tebasan tunggal. Orang lain melihat seekor ikan merah sebesar gunung dengan 2 sayap besar, tampak seperti Kun di legenda. Bai Ruxue berbicara dengan nada serius. Itu hanya keturunan Kun. Hal yang asli memiliki sayap yang membentang hingga 90.000 mil. Namun demikian, itu masih harus mampu menelan makhluk yang tercerahkan, pasti penguasa di hutan-hutan ini. Kata Fei Yun. Dia memerintahkan harimau itu untuk menarik kembali sayapnya dan mendarat di tanah. Tempat ini memiliki banyak monster kuat. Terbang di langit membuat seseorang menjadi sasaran hidup yang menghadapi berbagai serangan. Pergi ke tanah lebih aman, meskipun lebih lambat. Mereka melihat banyak sarang dan sarang di 3 gunung. Di dalamnya ada kerangka manusia dan hewan. Binatang buas ini cukup kuat untuk membunuh pembudidaya yang lebih lemah dan menyeret mereka kembali ke sarang mereka. Pohon-pohon cukup tinggi untuk menghilangkan matahari. Suasananya lembab dengan lapisan-lapisan daun di tanah. Di dalamnya ada serangga dan makhluk tak dikenal yang menyemprot. Manusia normal akan mati dalam 1 jam berada di dalam semak belukar ini. Orang-orang dari Jiang kuno dilahirkan dengan kekuatan fisik yang luar biasa. Para pembudidaya sesat dan pedagang budak terkadang menangkap mereka dan menjualnya dengan harga tinggi. Beberapa memperlakukan mereka sebagai binatang, membuat mereka menarik kereta atau melawan binatang buas untuk hiburan, yang mengakibatkan kematian di atas ring. Orang luar tidak memperlakukan mereka sebagai manusia, hanya budak. Inilah sebabnya mengapa beberapa suku Jiang sangat xenofobia. Yang lebih kuat sebenarnya kanibal. Hanya pedagang karavan yang benar-benar selamat. Dia menjelaskan. Menghasilkan uang membutuhkan keberanian, dan para pedagang yang bepergian melalui Jiang punya banyak. Mereka perlu waspada terhadap penduduk setempat di atas berbagai monster. Tentu saja, untungnya juga bagus. Memperdagangkan garam batu murah ke Jiang bisa menjaring mereka bulu senilai 1.000 koin emas. Atau, seikat kain bisa mengambil rumput obat seharga 100.000 koin di tempat lain. Fei Yun berkata, manusia membutuhkan rasa saling menghormati untuk hidup berdampingan. Tidak ada yang bisa menangani diperlakukan seperti binatang. Jika mereka berpikir Jiang adalah binatang, Jiang akan benar-benar bertindak seperti binatang terhadap mereka. Petik 2. Fei Yun juga dipandang sebagai orang luar karena ia setengah iblis. Yang lain menyebutnya, binatang buas, iblis. Mengapa dia harus menghormati mereka yang tidak menghormatinya? Suara indah Ruxue menjawab, setelah kita meninggalkan daerah ini, akan ada sebuah kamp tentara perang. Mereka menjaga Jiang Pass, seseorang harus melewatinya untuk sampai ke prefektur Jiang. Petik 2. Mereka menghabiskan 4 hari melalui semak-semak ini sebelum melihat orang dan matahari lagi. Jiang Pass dibangun pada generasi pertama Jin. Pada awalnya, itu dimaksudkan untuk mencegah perdagangan budak karena itu akan mengakibatkan konflik dan kekacauan. Namun, orang-orang mulai menyuap komandan di sini sehingga aturan menjadi longgar. Tentara akhirnya berhenti mengganggu perdagangan budak. Seiring waktu berlalu, mereka menjadi waspada terhadap Jiang dan dimaksudkan untuk menghentikan kerusuhan dan pemberontakan sipil. Tentu saja, Jiang bisa hidup berdampingan dengan manusia biasa selama masa damai. Orang bisa melihat anggota Jiang menjual bulu dan obat-obatan di daerah ini, barter dengan pembudidaya. Lintasan ini sangat besar dengan tembok kota yang membentang ratusan mil, hampir seperti pegunungan hitam. Ketika seseorang mendekat,
mereka bisa merasakan aura megah dari celah itu. Setelah masuk, tidak ada tentara yang terlihat, hanya toko-toko yang didirikan di antara hutan belantara. Tuan muda berpakaian bagus dan ahli yang kuat mencari untuk membeli barang-barang dari anggota suku besar. Mereka menjual bulu langka, batu, dan tanduk sebesar cekungan air. Obat-obatan dan berbagai senjata dapat ditemukan juga. Toko-toko para pembudidaya terdiri dari wadah besar berisi garam, kain, harta karun. Toko-toko ini sangat sederhana. Bahkan yang terbaik hanya memiliki beberapa stan kayu. Tidak ada yang ingin mendirikan gedung yang sebenarnya di tempat ini. Itu adalah malam ketika duo penunggang harimau berhasil masuk. Banyak Jiangs mengumpulkan barang-barang mereka karena sudah terlambat. Mereka menaruh barang dagangan itu di punggung dan kiri banteng kilin besar mereka. Para pembudidaya manusia juga menyimpan barang-barang mereka sendiri untuk pergi. Area yang ramai menjadi sunyi hanya dalam 1 jam. Bahkan tidak ada tikar jerami yang tersisa di tanah. Fei Yun melompat turun dari harimau dan bertanya pada seorang lelaki tua dengan jubah biru, "Paman, bolehkah saya bertanya mengapa semua orang pergi dengan tergesa-gesa?" Pria tua itu berhati-hati terhadap orang asing ini tetapi setelah melihat penampilan dan keremajaan Fei Yun selain memiliki teman yang cantik, dia menjadi kurang waspada. Lelaki itu tidak terlihat seperti bidat jahat, tidak ada yang berani tinggal di sini setelah gelap karena binatang buas atau suku raksasa mungkin menyerang. Petik 2. Fei Yun mengangguk. Dia telah mendengar tentang kematian Grand Wisdom Master Jing Feng. Dewi penyihir surgawi telah menjadi penguasa suku penyembah surga. Ini menghasilkan ketidakstabilan yang hebat. 3 suku utama memiliki pertempuran tanpa henti yang dapat menyebar ke celah. Selain itu, binatang buas di daerah ini juga cukup kuat untuk menyerang gerbang, terutama pada malam hari ketika mereka menjadi lebih aktif. Ini adalah alasan mengapa kota yang agak besar ini tidak memiliki gedung dan toko. Apa gunanya jika mereka bisa diinjak-injak dan dihancurkan dalam 1 malam? Pedagang ini tidak bisa pergi begitu cepat setelah melakukan perjalanan panjang, kan? Tanya Fei Yun. Orang tua itu menjawab, mereka tinggal di sebuah penginapan bernama Spirit Domain 200 mil jauhnya dan akan kembali lagi besok untuk mendirikan toko. Petik 2. Binatang buas tidak menyerang tempat itu. Pria tua itu menatap Fei Yun dengan ekspresi terkejut, "Anak muda, ini pertama kalinya Anda di sini." Fei Yun mengangguk. Tidak heran mengapa kamu tidak tahu tentang Spirit Domain. Dalam radius 18.000 mil, penginapan ini adalah tempat paling aman namun paling berbahaya. Selama seseorang menundukkan kepala dan membayar sedikit biaya, para sir yang bekerja di penginapan akan memberi Anda tempat untuk tidur. Orang tua itu selesai meletakkan barang-barangnya di 2 ekor lembu jantan. Fei Yun tersenyum sebagai tanggapan, "Mengapa Anda memanggil pekerja penginapan Pak? Biarkan aku memberitahumu sesuatu." Ketika raksasa setengah langkah melihat anjing matron penginapan, mereka harus menyebutnya Tuan juga. Orang tua itu menjelaskan dengan niat baik, lebih baik jika Anda tetap rendah hati di penginapan, atau tempat yang aman ini akan menjadi tempat kematian Anda. Petik 2. Malam semakin gelap. Angin dingin di malam hari terdengar seperti raungan binatang buas di gunung. Fei Yun mengakui saran pria itu sebelum melompat kembali ke harimau, mengikutinya menuju penginapan 200 mil jauhnya. Bab 620-620. Kegelapan datang dengan cepat bersama angin di pegunungan. Seseorang bisa mendengar raungan menakjubkan dari binatang buas di kejauhan. Saat melintasi jalan sempit antara 2 tebing, orang bisa melihat kerangka binatang besar di rantai di satu sisi. Kepalanya sebesar kamar. Api tulang masih menyala dan memancarkan aura mengerikan. Ini pasti jenazah binatang roh milenium yang telah terbakar selama beberapa ratus tahun. Jauh di depan adalah cahaya api unggun. Dataran kosong dipenuhi dengan banyak tenda, pedagang dengan pakaian flamboyan, pembudidaya dari sekte terkenal, dan beberapa serigala yang kuat. Beberapa tenda memiliki lambang perusahaan dagang dengan penjaga di dekatnya. Orang-orang yang berdagang di pas juga telah kembali berada di sini. Sayangnya, mereka tidak bisa tinggal di dekat pusat dengan tenda-tenda dan harus puas dengan hanya duduk di tanah. Fei Yun terkejut dan bertanya, mengapa mereka tidak mendirikan toko di sini alih-alih berlari ke Jiang Pas. Perdagangan di bawah meja di penginapan bisa dihukum. Sebuah hukuman ringan akan berakhir dengan tangan mereka dipotong, hukuman yang serius terdiri dari dilemparkan ke dalam lubang ular. Orang tua itu menjawab. Fei Yun setuju dengan jawaban ini. Penginapan ini adalah tempat bisnis.
Mendapatkan perlindungan adalah satu hal, tetapi jika orang berani mencuri keuntungan mereka dengan cara apapun, itu hanya bunuh diri. Beberapa Jiangs juga bermalam di sini. Setelah pengamatan cepat, pasti ada lebih dari 10.000 orang di sini. Penginapan itu besar tetapi tidak dapat menampung begitu banyak orang. Hanya karakter berpengaruh dan penting yang bisa masuk. Sisanya hanya bisa menyewa sebidang tanah kecil untuk menginap. Tentu saja, itu juga tidak murah. Setiap meter persegi membutuhkan 10 koin emas, biaya yang cukup untuk orang biasa untuk 10 tahun terakhir. Ini hanya harga untuk tempat-tempat luar. Semakin dekat ke penginapan pusat, semakin mahal. Seorang pekerja berpakaian biru dengan topi bundar berjalan dengan lentera di satu tangan dan penguasa batu giok di tangan lainnya. Dia memiliki penyangga yang lembut namun angkuh. Cahaya emas ada di dantiannya. Banyak pembudidaya berdiri dan menyambutnya dengan senyum, "Tuan." Petik 2. Dia menghampiri pria tua itu dengan warna biru dan berkata, "Penatua Lin, berapa banyak tempat yang akan Anda butuhkan malam ini?" Penatua Lin menangkupkan tinjunya dan sedikit membungkuk, "Tuan, bisnisnya buruk malam ini, jadi hanya 20, sejauh mungkin." Petik 2. Dia menyerahkan kantong emas, berat dengan tepat 200 koin emas. Pekerja itu mengangguk, sepertinya mengharapkan ini. Dia menerima kantong itu dan menggunakan penggaris batu gioknya untuk menarik 20 titik di daerah terjauh. Lelaki tua itu dan kedua lembu jantannya memasuki daerah itu dengan dua tumpukan besar barang dagangan, memenuhi seluruh tempat. Dia tidak punya pilihan selain duduk di atas item. Fei Yun memperhatikan sambil berdiri di samping, berpikir bahwa menjadi pengusaha itu tidak mudah. Yang lain di rumah hanya melihat pesta mabuk-mabukan, bukan pergumulan dalam perjalanan. Pekerja itu kemudian berbalik ke arah Fei Yun lalu Bai Ruxue. Dia tidak berlama-lama padanya sebelum bertanya, "Berapa banyak plot untuk Anda, pria dan wanita?" Fei Yun tersenyum, "Bagaimana saya bisa membiarkan wanita cantik tidur di luar? Siapkan ruang kelas atas untuk saya." Petik 2. Mereka yang berani pergi ke sini kuat dan memiliki pendengaran yang baik. Mereka semua memandang Fei Yun, berpikir bahwa pemuda ini memiliki nada yang besar. Namun demikian, mereka mengerti saat mereka melihat Bai Ruxue. Mereka tidak akan pernah membiarkan seorang gadis cantik tidur di alam liar, tetapi masalahnya adalah bahwa kamar yang bagus di sini harganya sangat mahal. Tuan muda lain yang ingin memamerkan kekayaannya untuk kecantikan, lihat saja, wajahnya akan menjadi hitam saat dia mengetahui harga kamar di sini. Petik 2. Tapi gadis itu benar-benar cantik. Aku baik-baik saja dengan bangkrut jika itu berarti menghabiskan malam bersamanya. Petik 2. Ruxue jelas seorang iblis wanita. Dia berkedip dan berkata dengan genit, "Hanya satu kamar. Berapa banyak yang kamu inginkan?" Tanya Fei Yun. Pria tidak akan pernah bisa memahami hati wanita. Bagaimana kalau memesan seluruh penginapan? Dia tersenyum. Baiklah. Dia secara mengejutkan bermain bersama. Di depan umum, perempuan perlu memberi wajah laki-laki dan sebagai gantinya, laki-laki perlu memuaskan kesombongan mereka. Banyak yang mendengus setelah mendengar ini dan memandang Fei Yun dengan jijik. Orang ini ingin memesan semua domain spirit. Anak-anak dari klan yang kuat berlatih di luar hanya bisa tinggal di tenda sehingga mereka mengejeknya. Orang ini berpikir spirit domain hanya penginapan biasa, yang bisa dipesan kapan saja. Saya bisa menangani 10 penginapan di luar, tapi di sini, hahaha. Petik 2. Pekerja itu tersenyum, "Kami tidak punya banyak kamar kosong yang tersisa, hanya 7. 2 dari mereka adalah peringkat teratas, dijuluki surga, seharga 100 batu roh per kamar setiap malam. 3 lebih kecil, bumi, 50 batu. Sisanya adalah mortal untuk 10 per malam. Jika Anda ingin memesan semuanya, maka itu akan menjadi 380 batu roh, yang nobel." Petik 2. Ini memang harga yang menakutkan. 100 batu roh bisa menjadi kekayaan seumur hidup raksasa setengah langkah, tapi itu hanya cukup untuk satu malam di sini. Kerumunan sudah siap untuk melihat ekspresi malu Fei Yun setelah mendengar harganya. Sangat murah. Fei Yun mengeluarkan 2 batu dari kantong spasialnya. Mereka sebesar cekungan dengan kilau terang menyerupai 2 bintang di langit malam, hampir membingungkan beberapa orang. Keduanya cukup besar untuk dipotong menjadi 400 anak kecil. Tidak perlu perubahan, bawa harimauku ke ruang mortal dan beri makan binatang buas paling lesat. Dia berkata. Ruxue juga tidak berharap Fei Yun menjadi begitu kaya.
Dia tidak tahu bahwa jumlah ini tidak ada artinya baginya. Semua orang menjadi beku dan rahang kendur. Dari mana asal dewa uang ini? Membuang beberapa ratus batu seperti itu tanpa mengedipkan mata. Petik 1. Tentu saja, beberapa menjadi serakah dan menatap Fei Yun seolah-olah dia adalah kebun harta karun mobile. Jika bukan karena undang-undang no-kill di penginapan, mereka pasti sudah mengambil langkah. Fei Yun berjalan menuju penginapan dengan kedua tangan di belakang, meninggalkan kerumunan untuk bergosip di antara mereka sendiri. Siapa bocah ini? Saya tidak berpikir banyak anak muda di seluruh Jin bisa begitu liberal dengan uang, bukankah Beiming Potian? Atau jenius hebat dari Yin Gou? Petik 2. Itu harus menjadi jenius dari Yin Gou, hanya klan yang bisa begitu kaya. Petik 2. Jika itu adalah salah satu dari dua monster ini, maka tidak punya ide atau dia akan membunuhmu. Petik 2. Semua orang mengangguk. Aku mendengar komandan penjaga Guo dari Jiang Pas akan datang malam ini. Petik 2. Komandan surgawi Guo memiliki beberapa juta pasukan, sebanding dengan seorang markis. Dia datang ke sini untuk hari terakhir setiap bulan, hehe, tetapi kamar-kamarnya sekarang diambil oleh bocah jadi di mana dia akan tinggal. Petik 2. Itu akan menyenangkan, dia akan ingin membunuh anak nakal yang diberikan temperamennya. Petik 2. ****. Kamar-kamar misterius di dalam penginapan mewah dan dihiasi dengan bunga-bunga merah muda, semewah istana kerajaan. Seorang Peking dengan bulu seputih salju yang tampak seperti bola kapas berbaring telungkup di atas hamparan bunga. Mata bulatnya yang hitam bersinar dengan cerdas sebelum tiba-tiba menyalak ke sudut yang gelap. Pekerja dengan penguasa batu giok keluar dan dengan hormat membungkuk, "Nyonya, kami memiliki tamu yang aneh." Petik 2. Tamu mana yang tidak aneh di sini? Seorang wanita menjawab dengan suara yang menyenangkan. Uap air dan kabut memenuhi tempat itu bersamaan dengan suara percikan air. "Kamu benar, Nyonya." Pekerja itu menjawab. "Orang ini mungkin istimewa dibandingkan dengan orang biasa, tetapi tidak dengan Nyonya." "Hal lain, Nyonya. Hari ini adalah hari terakhir dalam sebulan." Petik 2. Oh. Percikan berhenti di pemandian air, sepertinya komandan surgawi yang menjengkelkan itu akan datang lagi. "Jika aku tidak ingin mengambil keuntungan dari orang-orangnya yang menjaga penginapan, aku pasti sudah memakannya, haha." Petik 2. Orang Pekik menggonggong lagi setelah mendengar ini. Dan kelompok aneh itu telah tinggal di sini selama hampir sebulan tanpa pergi. "Mungkin mereka sudah tahu rahasiamu, Nyonya," kata pekerja itu, mengalihkan pandangannya ke tanah. "Mereka dari Secret Spirit Palace, tapi aku bukan target mereka. Bacon King telah meninggalkan Bronze Cauldron Mountain sehingga mereka merasakan tekanan. Tidak perlu khawatir tentang mereka, tentu saja, saya akan berurusan dengan mereka jika mereka tidak dapat membayar tagihan." Tangan seperti batu giok menjulur dari bak mandi, berkilau dan tembus cahaya dengan kelopak bunga berwarna merah muda. Butiran-butiran air mengalir di kulitnya yang sempurna, menghasilkan pemandangan yang indah. Bab 621-621. Seorang tamu baru datang ke penginapan, seorang pria pucat dengan satu lengan dengan ekspresi dingin, tinggi dan kurus. Dia mengenakan jubah ungu, seragam pengontrol mayat. Dia memegang bel mayat ungu yang terus berdering di malam hari, hampir seperti panggilan mencuri jiwa dari neraka. Para pembudidaya dan pedagang di luar menjadi khawatir. Dinginnya membuat mereka mati rasa. Pengontrol mayat dari Violet Sea. Petik 2. Cukup kuat juga. Petik 2. Itu adalah mayat raja di belakangnya, apakah dia ingin menemukan mayat yang lebih kuat di Ancient Jiang? Seorang lelaki tua yang berpengetahuan melihat melalui butian. Mereka yang ditemani Kors King semuanya terkenal, tetapi mereka belum pernah mendengar tentang pengguna satu tangan sebelumnya dari sekte ini. Aneh sekali. Pelanggan yang terhormat, seberapa besar tempat yang Anda inginkan? Pekerja dengan penguasa batu giok menyapa. Butian melihat ke arah penginapan, bibirnya bergerak sedikit. "Aku di sini bukan untuk tinggal, hanya untuk membunuh seseorang." Petik 2. Pekerja itu masih tersenyum, "Tidak peduli siapa Anda, tidak ada gunanya membunuh dari penginapan. Tentu saja, kami tidak akan mengganggu di luar penginapan. Masalah orang lain adalah masalah mereka." Petik 2. Butian memelototi pekerja itu, memancarkan energi bawah dari kulitnya. Itu mengembun menjadi kabut dengan seringai menakutkan. Itu terbang ke arah pekerja dengan kehadiran yang mengerikan melanda daerah di dekatnya,
tampaknya mengubahnya menjadi ranah hantu. Pekerja itu tampaknya terbiasa berurusan dengan tamu yang sopan. Dia masih dengan tenang memegang penggaris dan lentera bahkan ketika kabut tepat di atasnya. Dalam sepersekian detik ini, batuk serak datang dari penginapan, mengguncang seluruh pegunungan dan bergema seperti bel. Boom! Kabut dengan hantu meringis berubah menjadi kepulan asap. Butian didorong mundur 9 langkah, meninggalkan jejak yang dalam di tanah. Pria itu membutuhkan 100 kaki sebelum nyaris stabil. Pekerja itu tersenyum, karena ini adalah pertama kalinya Anda di sini, kami akan mengampuni Anda. Jangan membuat kesalahan bodoh ini lagi nanti. Petik 2. Darah menetes dari mulut Butian. Ekspresinya tenang, berlawanan dengan ketakutan di dalam. Lawan hanya perlu batuk untuk melukainya. Pakar macam apa yang bersembunyi di tempat ini? Dia menyeka darah sebelum memasuki penginapan yang terbuat dari batu. Ini tampak seperti kuil tetapi tidak menyembah dewa atau Buddha. Patung rubah tampaknya merupakan entitas paling penting di sini. Tentu saja, tempat itu juga tidak kekurangan anggur dan makanan yang enak, dan ya, petugas yang cantik. Penginapan terkenal ini tidak memiliki banyak pekerja, pasti kurang dari 10. Pekerja salam selalu disebut oleh orang lain sebagai Tuan. Dia tidak punya nama, hanya gelar pekerja di penginapan. Tugasnya adalah menyapa para tamu dan menangani administrasi. Resepsionis cantik di sini berada pada tingkat yang sama dengan putri emas klan besar. Domain roh memiliki 10 ruang surga, 20 ruang bumi, dan 30 ruang fana. Petugas wanita memiliki sepasang mata bersemangat dan senyum seindah bunga. Dia memegang sikat dengan pegangan perunggu. Gelarnya hanyalah pelayan. Beri aku ruang surga, kata Butian. Tidak tersedia. Petik 2. Lalu sebuah bumi. Petik 2. Juga tidak tersedia. Petik 2. Mata Butian menunjukkan ketidakpuasan yang jelas, harus ada yang fana tersedia. Aku takut tidak. Petik 2. Lalu mengapa kamu mengoceh begitu banyak? Butian meninju dinding batu. Jika bukan karena takut ahli bersembunyi jauh di tempat ini, dia pasti sudah membunuh gadis ini. Dia tersenyum, saya ingin memberitahu Anda bahwa meskipun kamar-kamar teratas tidak tersedia, masih ada gudang kayu bakar. Serahkan 5 batu roh dan Anda bisa tidur di sana. Petik 2. Butian mendengus. Sebagai murid pertama Gua Guru Violet Sea, dia tidak pernah berharap untuk mengalami penghinaan ini dari seorang pelayan. Dia menjadi pembunuh dengan pengumpulan kabut mayat di telapak tangannya. Sementara itu, Fei Yun sedang duduk di sebelah pilar batu dengan meja berisi daging yang berbeda, sapi kilin, musang salju, daging rusa, kelinci giok. Dia juga memiliki labu anggur yang baik di tangannya, tetapi perhatiannya terfokus pada Butian. Pengontrol mayat dari Violet Sea. Bai Ruxue berkata pelan. Fei Yun mengangguk, aku bisa merasakan niatnya yang membunuh. Intuisi memberitahuku bahwa dia ada di sini untuk membunuhku. Petik 2. Dan kamu masih tersenyum. Dia bertanya. Fei Yun mulai tertawa keras, dengan sengaja menarik perhatian semua orang, Spirit Domain In melarang pembunuhan. Aku takut dia tidak bisa membunuhku bahkan jika dia mau. Petik 2. Butian juga mendengar pria itu dan mengingat energinya. Dia memelototi petugas sebelum melompat ke depan Fei Yun. Dia menatap lelaki itu dengan baik dan berkata, aku dengar kamu orang gila, sepertinya memang begini. Petik 2. Petugas memandang dengan penasaran di matanya. Dia tidak sabar untuk melihat pertengkaran. Fei Yun tersenyum, saya bisa bertindak sesuka saya, tahu bahwa Anda tidak bisa membunuh saya. Petik 2. Butian menahan niat pembunuhannya, tahu bahwa ini bukan tempat yang tepat. Dia duduk di sebelah Fei Yun. Perubahan sikap ini menunjukkan bahwa dia bukan orang yang impulsif. Mayat raja juga duduk di tempat yang berbeda. Bau busuk membuat orang kehilangan selera makan. Bai Ruxu mengerutkan kening, tidak ingin berada di dekat mayat ini. Fei Yun bisa melihat ini sehingga dia berkata, ayo kembali ke kamar kita. Petik 2. Setelah mereka pergi, Butian mulai makan hidangan daging mereka dan minum anggur mereka. Dia memiliki senyum aneh, senyum milik seorang pemenang. Orang menjadi kecewa dengan kurangnya pertengkaran. Mereka tidak menyangka bahwa salah satu dari mereka akan mundur seperti ini. Satu orang mencibir, dia melarikan diri begitu saja, pecundang yang pengecut. Petik 2. Dia tidak sekeras itu tetapi Feng Fei Yun masih bisa mendengarnya. Fei Yun berhenti berjalan dan melihat ke belakang untuk melihat Jiang menjulang setinggi 5 meter.
Orang ini mengenakan jubah kulit, alis tebal dan mata besar, rambut hitam panjang yang terlihat seperti baja. Tubuhnya yang besar menyerupai gorila. Di punggungnya ada tongkat tulang dengan tengkorak menempel di ujung. Siapa yang tahu binatang apa ini, tetapi memancarkan aura besar, bahkan lebih kuat dari binatang roh hidup. Saya tidak ingin membuat masalah di sini, tetapi seseorang harus memprovokasi saya. Kata Fei Yun. Jiang menjawab, Anda tidak bisa mengalahkannya sehingga Anda berlari, tidak perlu alasan. Petik 2. Matamu yang mana yang melihat aku tidak bisa mengalahkannya? Balas Fei Yun. Pria itu memelototinya dengan mata sebesar tinju, kultivasi Anda hanya pada tingkat keempat dari mandat surga saat ia berada pada tahap akhir raksasa setengah langkah di atas memiliki Raja Mayat. Siapapun yang memiliki mata dapat melihat bahwa Anda bukan lawannya. Petik 2. Pria itu cukup berwawasan luas, bisa melihat melalui kultivasi Fei Yun. Bahkan Super Giants tidak bisa melakukannya. Penampilan bisa menipu, kata Fei Yun. Butian mendengus dan bergabung dengan suaranya yang kasar, jadi kamu ingin bertarung. Itulah aku, peduli tentang menyelamatkan muka terlalu banyak dan tidak bisa berurusan dengan ejekan. Fei Yun tersenyum padanya. Petugas itu menjadi sangat bersemangat, penginapan melarang pembunuhan tetapi kami lebih dari senang melihat Anda bertarung di hutan oleh pegunungan hitam itu. Hutan di luar penginapan berada di sebelah barisan pegunungan. Di dalamnya ada banyak binatang buas yang berbahaya, terutama pada malam hari ketika mereka membiarkan lolongan mereka didengar. Memedulikan wajah hanya akan membawa masalah. Anak muda, jika Anda tidak cukup kuat atau memiliki punggung yang kuat, lebih baik menjaga kepala Anda tetap rendah dan fleksibel. Setidaknya Anda akan berhasil melewati malam ini. Seorang pria tua berjubah abu-abu menyarankan. Gua Violet Sea bukan lelucon. Tidak ada gunanya berada di sini karena Anda tidak bisa tinggal selamanya. Pemilik penginapan ini suka uang, ketika Anda kehabisan koin untuknya, dia akan mengejar Anda bahkan jika Anda seorang raksasa. Seseorang berpikir bahwa Fei Yun telah menyinggung gua mayat dan berlari ke sini untuk mencari perlindungan. Ini masuk akal. Jika Fei Yun benar-benar memiliki dukungan yang kuat, lalu mengapa dia lari ke lokasi yang sunyi dan berbahaya ini? Fei Yun tidak takut pada Butian. Lelaki itu dan mayatnya kuat tetapi ini tidak cukup untuk membunuh Fei Yun. Dia memiliki kecepatan raksasa-raksasa sehingga mereka hanya bisa merasakan debu di belakangnya. Dia memilih untuk bertarung bukan karena komentar dari anggota Jiang juga. Dia berubah pikiran karena dia tiba-tiba merasakan aroma yang terlalu akrab, salah satu iblis. Dia merasakannya dari dalam penginapan beberapa saat yang lalu. Setan benar-benar tinggal di tempat ini. Dia menjadi berhati-hati namun bersemangat, ingin memimpin iblis ini keluar. Karena itulah dia menyetujui pertarungan ini dengan Butian. Bab 622-622. Jin selalu menjadi dinasti bagi manusia, roh-roh jahat telah berhasil diusir dari tanah itu. 6.000 tahun yang lalu adalah pertempuran besar terakhir antara kedua ras. Kaisar pertama Jin dengan 4 klan besar dan banyak sekte lainnya mengalahkan iblis. Tentu saja, Fei Yun tahu bahwa mereka hanya berhasil mengalahkan iblis-iblis yang tidak penting dengan darah yang tidak murni, bukan iblis-iblis besar dari garis keturunan kuno di tanah setan. Setan jauh lebih beragam dibandingkan dengan manusia. Wilayah mereka juga jauh lebih besar. Suku iblis yang benar-benar kuat jauh melebihi dinasti tunggal. Namun, melihat aura setan di tempat ini adalah masalah besar. Ini bisa menyebabkan kegemparan di seluruh dinasti. Tentu saja, orang biasa tidak bisa merasakannya. Hanya makhluk tercerahkan dari Daois dan doktrin Buddha yang dapat merasakan hal ini ketika mereka berada di dekatnya. Jika iblis cukup kuat dan terampil dalam seni penyembunyian, makhluk ini juga tidak akan bisa menemukannya. Setan bersembunyi di penginapan ini. Feng Fei Yun, budidaya lawan sangat perkasa. Kamu, Ruxue secara alami membenci Fei Yun meskipun dia menyembunyikannya dengan cukup baik. Namun, penginapan ini penuh dengan penjahat. Jika Fei Yun mati, kecantikan seperti dia akan menjadi mangsa yang diperebutkan bagi mereka. Dia adalah anak domba yang dipenjara oleh serigala, Fei Yun. Selain itu, binatang buas lain menunggu di sekitarnya. Jika serigala mati, maka dia yang berikutnya. Semua orang pasti menginginkannya. Meskipun berada di sebelah serigala ini bukanlah hal yang baik, ia tidak lapar sekarang dan belum merasakannya. Di sisi lain, binatang buas di dekatnya menunjukkan keserakahan di mata mereka dan tidak ingin apapun selain melahapnya.
Ini terutama berlaku untuk Jiang raksasa yang mengenakan kulit dengan seringai di wajahnya. Matanya sesekali jatuh pada tubuhnya, ingin melihat melalui pakaiannya. Setengah dari alasan mengapa dia mengejek Fei Yun adalah agar pria itu akan mati untuk Butian, maka dia bisa merasakan madu manisnya. Ditambah lagi, dia juga tidak terlalu percaya diri pada Fei Yun. Butian pada tahap akhir setengah langkah di atas memiliki Raja Mayat. Selain itu, dia jenius juga sehingga dia bisa mengambil Giant awal. Di sisi lain, Fei Yun hanya di tingkat keempat dari mandat surga. Dia memang seorang raja di antara generasi muda, tetapi orang-orang ini telah berkultivasi selama beberapa dekade sekarang. Fei Yun tetap tenang dengan tatapan penuh tekad dan senyum kasual. Butian duduk di sana dan berkata, bahkan wanita Anda tidak percaya pada Anda. Berlutut dan memohon lalu menyerahkan wanita Anda untuk 1 malam dan saya mungkin mengampuni Anda. Petik 2. Butian secara alami tahu bahwa pria itu tidak akan mundur. Dia hanya ingin telur pria itu berkelahi sampai mati. Pria tua berjubah abu-abu di dekatnya berkata, anak muda, bakat Anda luar biasa, tunjukkan pengekangan sekarang untuk tetap hidup agar Anda dapat membalas dendam di masa depan. Bahkan orang-orang kudus telah berlutut sebelumnya, apalagi orang normal seperti kita. Mengakui tidak berarti Anda pengecut. Penghinaan ini akan menjadi kekuatan pendorong bagi Anda untuk unggul di masa depan dan mengalahkan semua rintangan. Petik 2. Para pembudidaya di penginapan itu luar biasa. Orang tua ini jelas juga seorang master. Dia melihat bahwa Fei Yun adalah bakat yang luar biasa dan tidak ingin dia kehilangan nyawanya sejak dini. Butian mengangguk dan tertawa, Anda benar, senior, bukankah hanya berlutut? Itu bagus, tentu saja, kecantikan itu hanya akan tidur denganku selama 1 malam. Anda bisa datang ke kamar saya dan membawanya kembali keesokan harinya. Petik 2. Mereka tidak berusaha diam. Bahkan para pembudidaya di luar penginapan memata-matai, ingin tahu keputusan Fei Yun. Fei Yun menyentuh pipi Ruxue dengan seringai di wajahnya. Dia bertanya, siapa namamu? Dia tentu saja tidak bertanya pada Ruxue. Butian. Petik 2. Saatnya bertarung, kata Fei Yun dengan tenang. Boom! Tiba-tiba, pintu batu penginapan didorong terbuka. Serangkaian dentingan dari baju besi dan senjata terdengar dengan cara yang menjengkelkan. Selanjutnya, seorang pria yang tampak mengesankan dalam baju besi hitam dan ikat pinggang ungu masuk. Dia memiliki pedang seluas pintu. Dia menginjak tanah dengan sabatonnya yang berat, mengeluarkan ledakan keras yang menyebabkan seluruh aula bergetar seolah-olah binatang raksasa baru saja berbalik. Siapa bilang mereka ingin bertarung di sini? Komandan Divine Guo mengusap janggutnya yang tebal dengan suara memekakkan telinga. Dia melihat sekeliling aula dan berkata, apakah kamu tidak tahu bahwa berkelahi di sini berarti menyinggung perasaanku, Guo Dahai? Ini wilayah saya. Menyebabkan masalah di sini dan kamu akan memusuhi tentara perang dan semua jin. Petik 2. Boom! Dia menusukkan pedang ke tengah aula. Bilah memancarkan aura dingin. Bagian bawah gagangnya dihiasi dengan kepala harimau sebesar kepalan tangan, terlihat cukup garang. Seorang pria parubaya mengenakan topi sarjana berdiri di belakang komandan. Dia memiliki kumis panjang dan tipis yang mengarah ke bawah, jelas semacam strategi. Dia mengulangi, orang idiot mana yang meminta pertengkaran sebelumnya? Cepatlah ke sini sekarang dan minta maaf kepada komandan sebelum dia memerintahkan 3 juta pasukan untuk sampai di sini. Petik 2. 6 pejuang yang lebih cakap berjalan dengan aura dingin, dihiasi dengan baju besi hitam dan tombak mengkilap. Mata mereka tampak jijik. Fei Yun melihat seragam mereka dan bisa melihat bahwa mereka adalah jenderal. Masing-masing memiliki 100.000 pasukan di bawah komando mereka. Mereka jelas pengikut Guo Dahai, relatif kuat. Guo Dahai menyeret kursi besar dan duduk di depan Butian, sepertinya kalian semua tidak ingin memberi saya wajah, oke. Anda memaksaku untuk melakukan ini. Lu Tao, tembak kobaran api dan suruh semua pasukan datang ke sini sekarang juga. Aku akan membuat darah mengalir seperti sungai malam ini. Petik 2. Tolong jangan, Sir Guo. Pasukan akan menyebabkan kekacauan di sini dan kita harus menutup. Petugas itu berjalan dan menuangkan anggur yang baik ke dalam cangkir untuk Dahai dengan senyum menawan di wajahnya. Dahai menerima piala dan meneguk, petugas, saya hanya menjaga perdamaian di sini, lihat orang-orang itu, tidak ada dari mereka yang warga negara yang taat hukum, bagaimana jika Yao Yao terluka karena pertempuran mereka?
Hatiku tidak akan bisa menerimanya. Petik 2. Petugas itu tidak bisa berkata apa-apa tetapi dia tetap mempertahankan senyumnya, tapi Anda di sini, Tuan Guo. Tidak ada yang cukup buta untuk menyebabkan masalah sekarang. Petik 2. Dahai merasa cukup baik setelah mendengar itu, petugas, lalu ambilkan saya ruang surga sehingga saya bisa menjaga tempat ini untuk Yao Yao. Saya akan menyanyikan lagu untuknya juga, mengungkapkan betapa saya mencintai dan merindukannya setiap hari. Petik 2. Maaf, Tuan Guo, tetapi seorang tamu telah memesan semua kamar kosong. Petugas itu memasang ekspresi canggung. Bam! Dahai dengan sedih menghantam meja menyebabkan gelas dan piring terbang, siapa yang punya uang sebanyak itu? Katakan padanya untuk datang ke sini supaya aku bisa memeriksa asal-usul batunya. Petik 2. Ahli strategi di sebelahnya berkata, sebuah karavan dari Yingou diserang belum lama ini dan sejumlah besar batu roh telah hilang. Kami sedang menyelidiki ini, jadi saya berharap semua orang akan bekerja sama dengan tentara. Petik 2. Petugas itu sedikit melirik Fei Yun tetapi memilih untuk tidak mengungkapkan ini. Dia berpikir bahwa pemuda ini terlalu sial. Dikejar oleh musuh ke ujung di atas pertemuan komandan eksentrik ini hari ini. Sepertinya pertempuran tidak bisa dihindari. Guo Dahai tampak seperti makhluk kasar yang tidak berpendidikan dan tidak berguna di luar, tetapi bagaimana bisa karakter seperti itu menjadi komandan Jiang Pas? Dia adalah raksasa sungguhan, salah satu komandan surgawi terkuat di bawah Tiger Marquis. Ada lapisan kecerdasan di bawah impulsif. Dia telah berhasil menjaga umpan melawan beberapa invasi di masa lalu. Jiang Pas telah berdiri kokoh selama beberapa ratus tahun. Ini menunjukkan kemampuannya. Fei Yun bersandar pada pilar dan tersenyum, para ahli dari Yingou akan berurusan dengan itu, dan bahkan jika pemerintah ingin terlibat, itu berada di bawah yurisdiksi gubernur di Jiang kuno. Anda, seorang komandan surgawi, ingin membantu orang lain menemukan karavan mereka yang hilang alih-alih fokus menjaga perbatasan. Berapa banyak uang yang telah Anda ambil dari Yingou? Petik 2. Tanggapan ini menakutkan orang banyak, terutama mereka yang berdiri di luar. Pemuda ini sedang mencari mati, berani mengkritik Guo Dahai. Perlu diingat bahwa ia sebenarnya adalah seorang tiran di wilayah ini. Pasukannya terdiri dari para elit yang mengeraskan pertempuran. Bahkan Master Sekte dan Monster Sesat tidak ingin menyinggung orang ini saat lewat. Benar saja, alis Guo Dahai terangkat ke atas. Dia mengangkat pedangnya dari tanah dan menunjuk ke arah Fei Yun, tanahnya mungkin luas tapi semua di bawah kendali permaisuri. Berat, Anda berani tidak menghormati tentara perang. Itu sama dengan tidak menghormati seluruh dinasti. Kekacauan merusak tanah dengan penjahat dan penjahat bebas berkeliaran. Sang permaisuri sangat ingin menghukum para pengkhianat. Kau pasti salah satu dari mereka, kawan, tangkap dia. Petik 2.